Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan bahas soal, tetapi saya ingin berbagi informasi yang sangat penting untuk Bapak Ibu yang akan menjalani pretest di tahun 2022 ini, gitu ya. Sepertinya gitu, bau-baunya akan terjadi, akan dilaksanakan PPG itu berbasis daring kayak gitu ya, seperti yang, terjadi pada saya di tahun 2021. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang harus kita siapkan sebelum PPG, dan juga saat PPG juga bisa gitu. Jadi, Bapak Ibu nanti yang lulus pretest itu akan, misalkan, terundang PPG gitu ya. Nah itu, PPG-nya itu akan, dilaksanakan proses pembelajaran, begitu kemudian untuk kelulusannya itu ada 2 macam, ada UKIN dan UK. UKIN itu adalah uji kinerja. Uji kinerja terdiri dari 2, video pembelajaran dan portofolio. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah portofolio gitu ya. Ini adalah portofolio. Yang artinya apa? Jadi, ada 6 elemen dalam portofolio yang di sini bisa diperhatikan di sini ya Bapak Ibu. Ada 1 penelitian dan publikasi, 2 refleksi diri, 3 mencari informasi baru, 4 menghasilkan karya inovasi, 5 adalah prestasi, dan 6 adalah pengabdian masyarakat. Nah, di sini poin 1 sampai 4 ini wajib wajib ada, minimal 1 Bapak Ibu ya, minimal 1. Wajib ada, kalau nggak ada gimana? Ya harus ada gitu loh. Kalau wajib ada, nggak ada ya harus ada gitu, berarti harus diusahakan dari sekarang gitu loh. Mari kita bedah satu-satu ya. Yang pertama adalah penelitian dan publikasi gitu. Nah, penelitian dan publikasi ini meliputi apa saja? Itu ada penelitian, bisa misalkan, PTK, kalau saya menggunakan PTK ya Bapak Ibu ya, PTK yang pernah dilakukan di sekolah gitu. Kemudian publikasi bisa jadi Bapak Ibu misal pernah mempublikasikan 1 penelitian atau artikel itu boleh ya, artikel. Jadi nanti akan ada poin-poinnya gitu. Misalkan artikel nasional sekian, kalau, provinsi sekian, seperti itu. Tetapi, kalau menurut saya yang penting tuh ada gitu loh, karena poin dari portofolio itu sangat kecil gitu, tetapi wajib ada gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi poinnya adalah yang penting ada gitu. Ini saya tunjukkan sedikit laporan PTK saya agar, tidak semua PTK itu bisa diterima oleh dosen ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ini laporan penelitian tindakan kelas, ya ini poin pentingnya. Saya itu PPG tahun 2021, sedangkan laporan penelitian ini, nah, semua UKIN, semua portofolio UKIN ini harus dilakukan atau dihasilkan, sebelum PPG berlangsung. Jadi kalau Bapak Ibu PPG-nya nanti ya, misalkan bulan Juni besok, nah berarti, sebelum Juni itu sudah, harus sudah apa namanya, tertanggal sebelum Juni begitu. Kalau saya 2021 PPG, maka ini saya melaksanakan PTK-nya itu tahun 2020 gitu ya. Pokoknya 3 tahun sebelum PPG berlangsung kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika membuat laporan PTK itu jangan lupa harus ada lembar pengesahan. Pengesahan oleh siapa? Oleh kepala sekolah, kayak gitu ya. Kemudian isi PTK-nya seperti biasa, isi PTK, kemudian nah lampirannya itu jangan lupa harus ada apa? Nah, harus ada berita acara. Sebentar. Harus ada berita acara. Berita acara pelaksanaan, jangan lupa berita acara selalu mengetahui kepala sekolah, kemudian ada daftar hadirnya juga mengetahui kepala sekolah, kemudian ada notulen, notulen juga mengetahui kepala sekolah, kemudian ada foto kegiatan. Nah, foto kegiatan ini, nah seperti biasa pesertanya, kemudian saat kita presentasi kayak gitu. Kalau ini saya kenapa pakai masker karena tahun 2020 itu sudah COVID ya, kayak gitu Mbak Ibu ya. Nah, itu tentang laporan PTK. Pokoknya ini harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPG gitu. Kalau saat PPG tidak boleh gitu ya. Ini penelitian dan publikasi gitu, tidak harus PTK. Bapak Ibu punya publikasi apa gitu boleh juga. Yang kedua adalah refleksi diri. Refleksi diri itu meliputi apa? Gitu, meliputi
banyak hal yang bisa kita jadikan refleksi diri. Contohnya adalah PH kayak gitu. Misalkan kita melakukan satu PH, kemudian kita analisis butir soal, nah itu juga boleh nih. Kalau misalkan nih saya menggunakan sertifikat juga bisa ini kita jadikan lampiran dari refleksi diri. Artinya apa? Misalkan nanti kita jelaskan bahwa setelah saya mengikuti pelatihan ini, nah saya melakukan pembelajaran dengan lebih baik kayak gitu. Nah, ini beberapa hal, kemudian ada ini lampiran refleksi diri gitu. Nah, yang jadi lampiran di sini saya melakukan analisis butir soal. Nah, Bapak Ibu punya aplikasi Anbuso, nah itu digunakan untuk refleksi ya. Nah, jadi satu nilai PH kita jadikan nah ini lampiran refleksi diri PPG Daljab. Nah, itu tahun 2021. Sekali lagi ini dilakukan sebelum PPG Bapak Ibu ya, agar bisa dihitung gitu. Apa saja sih ini? PH boleh, UAS boleh, ulangan boleh. Nah, kayak gitu ya, semua boleh. Kemudian ada lagi nomor 3 adalah mencari informasi baru. Nah, mencari informasi baru ini artinya sertifikat. Yang dihargai adalah yang punya jam pelajaran. Nah, di sini saya cukup banyak punya, cuman sebenarnya minimal satu Bapak Ibu ya. Nah, saya berikan contoh di sini sertifikat BIMTEK guru gitu ya. Nah, ini saya dapatkan dari SIM PKB, SIM guru belajar itu ada 32 JP. Nah, kayak gitu. Misal seperti ini ya. Nah, kemudian oh banyak sekali ya ini ya sertifikat tidak harus dari guru belajar, dari yang lain juga boleh. Misalkan ini apa ya, saya pernah ikut ini misal ada yang ada 3 JP-nya ya. Ini dari Capdin Jawa Timur, Nganjuk. Nah, ini workshop penulisan artikel ilmiah juga boleh. Yang penting ada jam pelajarannya, gitu ya. Gitu. Kemudian yang diselenggarakan oleh sekolah kita sendiri juga boleh. Saya pernah lihat ini ikut ini in-house training dari sekolah saya sendiri. Nah, gitu. Kemudian yang penting ada nama kita. Nah, itu juga boleh gitu. Ini nggak ada JP-nya bagaimana, Bu? Yang tidak ada JP-nya itu sebenarnya boleh, tapi ada konversinya. Jadi misalkan 2 hari, 3 hari kayak gitu ya. Nanti ada hitung-hitungannya sendiri Bapak Ibu ya. Ada juknisnya gitu. Yang keempat adalah menghasilkan karya inovasi. Karya inovasi ini banyak sekali, karya-karya misalkan alat peraga dan lain sebagainya. Kalau saya menggunakan modul ujian sekolah dan ujian nasional waktu itu tahun 1920 IPA sendiri, IPS sendiri. Kemudian ada penulis buku strategi SBMPTN. Jadi saya pernah menulis buku diterbitkan oleh Gramedia, Kompas Gramedia. Nah, ini kita minta surat keterangan bahwa ini Anna Andriani adalah sebagai penulis utama mapel matematika tingkat nasional. Kemudian ada tanda tangannya dari sana gitu. Nah, ini kemudian kita lampirkan isi buku kita itu apa. Nah, ini kita lampirkan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, oke. Nah, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Pokoknya kita lampirkan kayak gitu hasil karya kita seperti itu ya. Nah, ini untuk menghasilkan karya inovasi. Saya juga tidak hanya sekedar ini ya, saya pakai YouTube saya juga gitu. Jadi ada minimalnya 30 menit. Minimal 30 menit itu sudah dapat poin banyak gitu. Tapi Bapak Ibu yang belum misalkan oh saya cuma satu nggak apa-apa, yang penting pokoknya ada gitu. Yang penting ada. Pokoknya yang penting ada dulu. Cuman kalau punya banyak disertakan semua nggak apa-apa gitu. Kebetulan kalau saya punya banyak ya saya sertakan kayak gitu ya. Kemudian ini empat empat komponen ini nomor 1 sampai 4 ini wajib ada Bapak Ibu ya, wajib ada. Kemudian untuk 5 dan 6 ini tidak wajib ada, artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, prestasi apa nih misalkan lomba lomba apa gitu, lomba di tingkat sekolah boleh, di tingkat kabupaten boleh gitu. Yang menyelenggarakan juga bebas seperti itu. Yang penting ini tidak wajib ada ya. Kemudian yang keenam adalah pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini banyak ya. SK misalkan pelatih olimpiade, pengurus MGMP, panitia kegiatan di sekolah boleh.
Nah, jadi nanti ada poinnya kalau kita sebagai ketua, kita dapat poin lebih tinggi daripada non-ketua. Jadi Bapak Ibu mulai kumpul-kumpulin SK-SK yang dari sekolah gitu, atau dari RT juga boleh, kegiatan masyarakat PKK kayak gitu juga boleh. Panitia apa takmir masjid misalkan kegiatan di keagamaan juga boleh gitu. Pokoknya kumpul-kumpulin SK-SK yang pernah ada. Nah, itu sangat penting untuk berkas portofolio kita gitu ya Bapak Ibu. Silahkan nanti dikumpul-kumpulkan ini wajib ada sebelum PPG gitu. Karena kalau sesudah PPG itu tertanggal kita udah ikut PPG maka itu tidak berlaku kayak gitu ya Bapak Ibu. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar nanti bisa kita diskusikan. Misalkan Bu, kalau ini termasuk enggak, ini boleh enggak? Nah itu silahkan tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Disiapkan baik-baik Bapak Ibu, jangan sampai tidak lulus PPG gitu karena UKIN-nya gagal gitu. Oke, cukup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.